Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Sukmawardani dari kelas Ekonomi Syariah semester 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan fungsi finansial pada Microsoft Excel. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang FV atau future value. Jadi future value adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya, Putri mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3.500.000 dengan bunga sebesar 12% per tahun. Pertanyaannya, berapa total uang Putri setelah 8 tahun? Rumus yang kita gunakan adalah sama dengan FV dalam kurung rate atau bunga, N per atau jumlah periode, min PMT, kemudian PV, dan type. Bisa diketahui kalau PV dan type itu sifatnya opsional, dalam artian bisa diinputkan kalau memang diketahui dalam soal. Jika tidak ada, bisa diabaikan saja. Untuk pengerjaannya, untuk mencari FV, rumusnya adalah sama dengan FV dalam kurung rate, N per, min PMT. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, sehingga dapat disimpulkan total uang Putri setelah 8 tahun adalah Rp43.048.926. Selanjutnya, PV atau present value. Present value adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai aset saat ini. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalnya, Putri mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2.300.000 dengan bunga sebesar 9% per tahun. Setelah 8 tahun, ia berharap uangnya menjadi 20 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Kita masukkan ke rumus. Rate atau bunganya adalah 9%, kemudian N per atau jumlah periodenya 8 tahun, kemudian PMT-nya diketahui 2.300.000, dan FV-nya atau future value sebesar 20 juta. Rumus yang kita gunakan adalah sama dengan PV dalam kurung rate, N per, PMT, min PV, kemudian tutup kurung. Untuk pengerjaannya, mencari PV, rumusnya sama dengan PV buka kurung rate, N per, PMT, min PV, min FV. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Sehingga saldo awal yang harus ada di rekeningnya adalah 2.692.758 rupiah. Selanjutnya adalah PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Jadi PMT adalah fungsi yang digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran setiap periode pembayarannya. Contoh soalnya,
Putri membeli laptop Asus seharga 8 juta secara kredit dengan bunga 12% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Putri membayar angsurannya secara tetap. Pertanyaannya, berapa besar angsurannya? Kita masukkan ke dalam rumus. Rate-nya diketahui sebesar 12%, kemudian NPR-nya 4 tahun, dan PV-nya sebesar 8 juta. Rumus yang kita gunakan adalah sama dengan PMT, buka kurung, rate, NPR, min PV, FV, kemudian type, lalu tutup kurung. Untuk pengerjaannya, mencari PMT, rumusnya adalah sama dengan PMT, buka kurung, rate, NPR, min PV. Nah, seperti yang di awal tadi, untuk FV-nya tidak diketahui karena memang sifatnya opsional, maka bisa diabaikan, langsung tutup kurung dan tekan enter. Dari sini bisa disimpulkan bahwa besar angsuran Putri adalah sebesar 2.633.875 rupiah. Selanjutnya akan kita bahas adalah IPMT dan PPMT. IPMT adalah bunga pada periode ke-N, sedangkan PPMT adalah angsuran periode ke-N. Kita masuk ke contoh soal. Putri membeli laptop Asus seharga 8 juta secara kredit dengan bunga 12% per tahun. Dicicil selama 4 tahun, kemudian Putri membayar angsurannya secara tetap. Pertanyaannya, berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Kita masukkan ke rumus semuanya. Yang pertama diketahui rate-nya adalah 12%, kemudian NPR atau jumlah periodenya adalah 4 tahun, PV-nya 8 juta, lalu periodenya adalah 3. Rumus yang kita gunakan sama dengan IPMT, buka kurung, rate, per, NPR, min PV, kemudian FV dan type. FV dan type bersifat opsional, sedangkan untuk mencari PPMT, rumus yang digunakan adalah sama dengan PPMT, buka kurung, rate, per, NPR, min PV, min FV, dan type, kemudian tutup kurung. Pengerjaannya langsungnya kita kerjaan. Untuk mencari IPMT terlebih dahulu, rumusnya adalah sama dengan IPMT, buka kurung, rate, per, NPR, min PV. Selanjutnya tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, bisa kita ketahui besar bunga pada tahun ketiga adalah sebesar Rp534.166.000. Selanjutnya kita mencari PPMT atau
angsuran pada periode ke N. Rumusnya, untuk mencari PPMT, rumusnya adalah sama dengan PPMT buka kurung rate, koma, per, koma, N per, koma, min PV. Selanjutnya tutup kurung, lalu tekan enter. Dari sini diketahui bahwa besar angsuran pada tahun ketiga adalah Rp299.709.000. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah NPER. Jadi NPER adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya, Putri membeli laptop Asus seharga 8 juta secara kredit dengan bunga 12% per tahun. Putri membayar angsurannya secara tetap sebesar Rp2.960.000. Pertanyaannya, berapa tahun cicilan laptop akan lunas? Kita masukkan ke rumus, rate-nya atau bunganya 12%, PV sama dengan 8 juta, lalu PMT-nya diketahui 2.960.000. Rumus yang digunakan sama dengan NPER, buka kurung rate, koma min PMT, min PV, sama dengan NPER, buka kurung rate, koma min PMT, koma FV, type. FV dan type sifatnya adalah operasional. Lanjut ke pengerjaannya. Untuk mencari NPER, rumusnya adalah sama dengan NPER buka kurung rate, koma PMT, koma PV. Karena FV dan type-nya tidak ada, kita abaikan saja, langsung tutup kurung, kemudian tekan enter. Sepertinya rumus yang kita gunakan salah, kita cek dulu. Oh, ternyata di sini min PMT. Kita benahi. Rumusnya adalah sama dengan NPER buka kurung rate, koma PMT, min PMT. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah untuk tanda min karena akan mempengaruhi nilai akhir. Kemudian PV, koma PV. Selanjutnya tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, untuk pengerjaan yang awal tadi kurang min pada PMT. PMT-nya itu harus dibikin min agar hasilnya positif, bernilai positif, karena kita ini jumlah periode, NPER adalah jumlah periode dan jumlah periode tidak mungkin bernilai negatif, maka yang PMT harus dijadikan negatif agar nilai akhirnya NPER-nya bernilai positif. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan lama cicilan laptop sampai lunas adalah 3,5 atau 3,5 tahun. Sekian
tutorial yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.